Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ampuni segala dosa umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya takut semakin banyak saya ikut kajian, semakin banyak ilmu yang harus saya amalkan. Bolehkah saya mengurangi jumlah kajian saya dan hanya mengikuti 1-2 kajian saya satu pekannya dan hanya memilih materi yang menurut saya dapat saya amalkan biidznillah. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun bolehkah mengurangi jumlah kajian? Jawabannya tergantung, karena porsi orang itu beda-beda. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Allah berfirman, katakanlah setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Kita tahu hadits Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari, beliau mengisi kajian di sebuah lingkungan, sebuah komunitas seminggu sekali di hari Kamis. Lalu mereka minta nambah, kata Abdullah bin Mas'ud, enggak. Begitulah Nabi SAW menerapkan konsepnya agar tidak jenuh dan bosan. Jadi seminggu sekali di riwayat tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah harus seminggu sekali? Jawabannya juga enggak. Dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa yang dimaksud adalah porsinya tepat dan cukup. Dan porsi itu subjektif. Porsi itu nisbi, subjektif, beda-beda. Bisa jadi buat si A cukup, buat si B tidak cukup. Kita tahu bersama sebagian ulama itu 12 kajian sehari. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Atau santri-santri atau ustadz-ustadz kita yang belajar di pendidikan formal dulu, itu sehari 5 kajian atau 5 hisas, 5 materi atau 5 jam pelajaran setiap hari. Belum lagi ditambah mungkin ada kajian sore atau kajian malam. Kenapa? Karena memang mereka akan menyelami dan menjadi spesialis di ilmu tersebut. Jadi setiap orang tuh beda-beda, nggak bisa disamakan. Nah, coba kita lihat diri kita. Nah, kalau kita masih pemula, masih awal, maka fokuskan ke hal-hal dasar. Hal-hal dasar. Man hurimal usul, hurimal wusul, kata para ulama. Barang siapa yang tidak punya pondasi, maka dia nggak akan sampai ke tujuan. Jadi fokus ke pondasi. Pondasi. Dan bisa jadi ketika pondasi, fokus ke pondasi, bisa jadi kajiannya banyak, tapi inti kajiannya itu ke pondasi untuk menguatkan dari sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tapi intinya tuh ke sebuah titik, yaitu membangun pondasi. Itu hal yang penting. Dan tentu saja kalau bicara pondasi, itu bicara tentang iman gitu loh. Sebagaimana hadis Jundub kan, iman sebelum Quran, iman sebelum Al-Quran. Lalu bicara pondasi, bicara tauhid, bicara pondasi, bicara adab. Sebagaimana Ibnu Mubarak, al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Malik. Nah, kalau kita fokuskan di materi-materi seperti itu bagus sekali. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Adabud Dunya wad Din, bahwa ilmu itu punya pintu masuk, pintu keluar. Masuklah ke dunia ilmu dari pintu masuknya. Jadi mulai dari awal gitu loh. Sama kan kayak belajar fikih. Belajar fikih, kita tahu masuknya itu dari bab ibadah. Semua ulama fikih memulai buku fikih mereka dari bab ibadah. Lalu dari ibadah itu mereka memilih sholat untuk dijadikan awal. Lalu sholat, syarat-syarat sholat, dan mayoritas ulama fikih memulai dalam bab toharoh. Jadi sangat sistematis, nggak ngasal gitu loh. Ulama fikih langsung muamalat aja, atau langsung bab nikah aja, langsung bab haji aja, atau langsung bab puasa aja. Enggak. Kalau kita lihat itu kurikulum mereka tuh clear, jelas. Dan hendaknya kita belajar pun juga demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Jamaah, Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Mohon izin bertanya, apa hukumnya bagi
saya sebagai seorang suami yang suka lepas kontrol dan mudah emosi, suka marah-marah dan mengucapkan kata talak kepada istri saya dengan talak 5 plus 2 berarti ini hadirin, jadi bonus 2. Padahal saya sudah ngaji dan dekat dengan teman-teman yang sudah ngaji. Mohon nasihatnya, semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan semua, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa jika ini yang dilakukan yang bertanya, maka ada tanda kebaikan, makanya ditanyakan. Terus yang kedua, talak 5 itu kebanyakan hadirin. At-talaqu marratan, kata Allah Subhanahu wa taala. Talak itu 2 yang bisa dirujuk, yang ketiga selesai. Yaitu yang biasa dikenal dengan talak bain kubra dalam ilmu fikih. Nah, gimana dengan talak 5? Hadirin Allah muliakan, ini memang sering terjadi. Bahkan Syekh bin Baz pernah ditanya, apa hukumnya kalau suami itu mentalak istrinya 60 gitu. Jadi saya talak kamu 60 kali. Gimana tuh? Apa hukumnya? Hadirin Allah muliakan, masalah talak masalah panjang. Masalah talak masalah panjang. Di antara kesimpulannya, apabila ditalak dengan kondisi masih bisa berpikir, walaupun emosi, tapi dia tahu apa yang dia ucapkan. Ada orang emosi, dia nggak tahu apa yang diucapkan, benar-benar blank, nggak ngerti. Ketika dia bilang, Anda baru saya mentalak istri Anda. Enggak, saya nggak pernah talak. Enggak, tadi itu ada CCTV-nya. Oh, saya nggak tahu, misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, pembahasan kita apabila dia mengucapkan talak dengan emosi, tapi dia masih sadar apa yang dia ucapkan. Maka Allah Ta'ala misal secara umum talaknya jatuh. Talak 1. Kalau misalnya dia bilang talak 5 gimana? Tetap jatuh talak 1. Tetap jatuh talak 1. Makanya juga Syekh bin Baz mengatakan 60 jatuh talak 1. Itu hal yang penting. Tapi emosi Ustaz, hadirin, mayoritas orang mentalak itu emosi, bukan lagi sakinah mawaddah warahmah gitu. Jarang banget kita dengar, beb aku tuh sayang banget sama kamu, aku punya kejutan sama kamu, kamu aku talak ya beb. Mana doa? Mayoritas talak tuh karena emosi hadirin, bukan karena lagi cinta-cintanya, lagu sayang-sayangnya. Enggak, secara umum begitu. Jadi yang jadi parameter bukan emosinya, yang jadi parameter adalah apakah dia sadar ketika dia berbicara atau tidak. Terus juga harus dilihat redaksinya, jelas, saya talak kamu atau kamu ditalak saya, dan seterusnya. Jadi kalau redaksinya tegas, itu talak, lalu dia sadar, lalu dia katakan talak 5 kah, atau talak 6, talak 7, talak 4, atau bahkan talak 3, dengan, walaupun kalau talak 3 ada khilaf para ulama, maka dia jatuh talak 1, walau talak misal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin, Nabi SAW bersabda, salatun jidduhun najid wa hazluhun najid, an-nikah wa talaq wa raja'ah. Ada 3 hal yang seriusnya dianggap serius, yang enggak seriusnya dianggap serius. Artinya yang seriusnya dihukumi serius, dan yang ketidakseriusannya dihukumi serius. Apa aja? Yang pertama, siapa yang tahu? Tadi saya udah kasih tahu ya. Maaf. Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Yang ketiga rujuk. Hah? Rujuk. Rujuk, oke. Jazakallahu khair.
Kenapa tadi saya kasih tahu duluan ya? Tapi nggak apa-apa. Jadi nikah, maksudnya nikah itu akad nikah. Zawajtukaha atau qabiltu nikahaha gitu, atau qabiltu tazwijaha. Akad nikah, lalu talak, dan yang ketiga rujuk. Dan yang menarik jamaah sekalian, khususnya bagi yang laki-laki ini dan wanita juga perlu dengar, tiga hal ini, makanya seriusnya hukumnya serius, nggak seriusnya hukumnya tetap serius. Tiga hal ini semuanya ke laki-laki. Yang akad nikah siapa? Yang melangsungkan akad nikah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Wali laki-laki. Lalu mempelai laki-laki? Ya laki-laki lah, namanya juga mempelai laki-laki. Nah, semakin jelas kita belum sarapan hadirin. Jadi laki-laki. Talak, siapa yang mentalak? Laki-laki. Kalau wanita khulu, dan khulu pun laki-laki yang mensetujui. Jadi talak tuh laki-laki. Lalu yang ketiga rujuk. Rujuk siapa? Laki-laki. Istri nggak bisa buat rujuk. Aku mau rujuk sama kamu, kalau suaminya nggak mau, nggak bisa. Sebaliknya, kalau suami mau rujuk, istri nggak mau, rujuk tetap berlangsung. Dan kalau istri, enak banget dong, kalau istri nggak terima, dia khulu. Dan kalau suami nggak mau, maka dia datang ke Pak Hakim, gitu poinnya. Jadi poinnya adalah, semua tiga ini, yang seriusnya dianggap dihukumi serius, dan tidak seriusnya dihukumi serius, semuanya ke laki-laki. Kenapa? Apakah Nabi ngasal? Nggak mungkin Nabi ngasal. Karena laki-laki itu harus bisa menjaga lisan dan tidak lost control ketika menghadapi masalah. Itu laki-laki. Kalau dia ucapkan berarti dia sudah pertimbangkan, nggak bisa meledak-ledak. Adapun wanita nggak mudah bagi wanita sebenarnya, karena dia wanita ada hamil, hormon berubah, PMS berubah lagi, haid berubah lagi, dan lain sebagainya. Tapi laki-laki enggak. Maka ini sebuah warning kepada kita. Bisakah kita jadi laki-laki yang benar? Kita belum bicara orang bertakwa loh. Laki-laki ini. Semua laki-laki. Nikah laki-laki, tolak laki-laki, rujuk laki-laki. Semua tentang laki-laki. Maka itulah alasannya. Tapi aku lepas kontrol, itu tetap berlaku karena Anda tidak bersikap sebagai laki-laki. Itu poin salah. Anda nggak bersikap sebagai laki-laki. Pemimpin, Anda kan pemimpin. Nggak boleh terprovokasi. Tapi istri saya begini, Anda pemimpin. Anda minta pertolongan sama Allah. Anda laki-laki, nggak bisa main asal-asal begitu. Makanya hubungan sama Allahnya harus kuat. Itu tadi, wirid harus dijaga. Itulah alasan kenapa semua tentang laki-laki, laki-laki, laki-laki. Gak ada perempuannya di tiga ini tuh, ini semua aktivitasnya laki-laki. Dan begitu laki-laki yang matang, apapun yang dikeluarkan, dia nggak bisa, oh saya cuma bercanda. Enggak. Laki-laki nggak begitu. Anda ucapkan itu, Anda harus konsekuensi dengan ucapan Anda. Maka begitu Anda talak, jatuh talak gitu. Ini pelajaran. Laki-laki, semua laki-laki. Maka hati-hati masalah ini. Laki-laki nggak gampang terprovokasi, nggak gampang tenggelam. Itu laki-laki. Begitu dia ucapkan apapun itu, selama dia masih sadar, jatuh. Hukum berlaku. Maka PR bagi kita, jadilah laki-laki yang baik, sejati. Lalu berikutnya sekali lagi, laki-laki ini tentang tauhid, tentang iman. Ini bukan tentang casing. Ini bukan tentang zohir. Ini bukan tentang dimana kita sebatas berteman, hidup, dan ini tentang apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita penuh dengan iman dan
dengan tauhid, maka dia nggak akan lakukan demikian. Dia nggak akan jahat sama istrinya, dia nggak akan tindas istrinya. Dia akan jaga istrinya. Apalagi tadi hadis kemarin, apalagi istrinya tuh sholat subuh, mukminah, bertakwa sama Allah, dia akan semakin hati-hati. Ini istri saya sholat subuh nih, dijamin sama Allah. Saya macam-macam saya kena. Jadi imannya akan menjaga. Imannya akan menjaga. Dan ini penting buat kita hadir. Dan kita ini pemimpin. Pemimpin itu harus kasih teladan. Makanya salah satu tafsir, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Surat At-Tahrim ayat 6. Salah satu tafsirnya adalah kita laki-laki atau suami atau ayah harus jadi teladan. Keteladanan kitalah yang membuat istri dan anak-anak terjaga dari siksa api neraka dengan izin Allah. Sekali lagi, keteladanan kita sebagai suami, sebagai ayah yang membuat istri kita dan anak-anak kita terjaga dari siksa api neraka. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.